Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang saya kasih dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga kita menjumpai Anda dalam keadaan sehat dan damai sejahtera Tuhan menyertai Anda semua. Nah Bapak Ibu, setelah kenaikannya ke surga, kembali kepada Bapanya, Yesus sekarang dapat memberikan rohnya kepada murid-muridnya seperti yang pernah dijanjikannya. Inilah yang kita rayakan sebagai pesta Pentakosta. Penginjil Yohanes menempatkan pemberian Roh Kudus ini pada sore minggu pertama Paskah. Waktu itu para murid sedang ketakutan. Mereka berkumpul di sebuah ruangan dengan pintu tertutup rapat dikunci. Nah, di tengah-tengah ketakutan yang mencekam, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus memberikan salam damai kepada mereka. Betapa senang, bahagia, gembira mereka. Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Bapak Ibu, saudara-saudari, bagi orang Yahudi, menghembusi mempunyai arti yang sangat penting. Mari kita ingat kembali kisah penciptaan. Manusia pertama dibentuk dari tanah. Kemudian Tuhan Allah meniup, menghembusi supaya ciptaan ini mempunyai jiwa, mempunyai hidup. Maka terjadilah manusia yang hidup. Amin Bapak Ibu? Amin. Yesus buat yang sama pada murid-muridnya, sehingga murid-muridnya menjadi ciptaan baru. Sementara penginjil Lukas dalam Kisah Para Rasul menempatkan pemberian Roh Kudus pada hari Pentakosta Yahudi. Di sini sekali lagi, bagi orang Yahudi, pada hari itu Tuhan Allah masuk dalam perjanjian dengan mereka, yang menjadikan mereka sungguh-sungguh anak Allah, milik Allah. Pada hari itu, semua orang-orang yang hadir berkumpul dari mana-mana merayakan, memperingati Pentakosta. Sebagai orang Yahudi, murid-murid Yesus juga ada di Yerusalem. Orang-orang Yahudi, dan mereka tiba-tiba mendengar suara angin yang kencang yang datang dari langit, dan para murid menerima Roh Kudus dalam rupa lidah-lidah api yang turun atas diri setiap murid. Penuh dengan Roh Kudus, mereka mulai turun ke jalan-jalan. Mereka mewartakan kabar sukacita kebangkitan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, ada hal-hal yang dapat kita renungkan dengan peristiwa ini. Yang pertama, kita tahu mereka semua ketakutan. Dan sekarang, setelah menerima Roh Kudus, mereka menjadi pemberani. Dengan berani mereka kemana-mana mewartakan Kristus sungguh bangkit. Dihalangi, bahkan dibunuh, dipenjara sekalipun, mereka tidak takut.
Sungguh luar biasa. Inilah karunia Roh Kudus yang para murid alami. Yang berikutnya, mereka diberi karunia bahasa. Orang Yahudi yang datang dari pelbagai pelosok dengan berbagai bahasa. Anehnya, mereka dapat menangkap dan mengerti para rasul dengan bahasa mereka. Ini luar biasa. Yang berikutnya, Roh Kudus membuat mereka saling mengasihi satu sama lain. Mereka menjadi teguh, menjadi kuat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang saya kasihi, pesta Pentakosta merupakan puncak liturgi, juga merupakan buah kebangkitan Tuhan. Tuhan mencurahkan roh-Nya. Roh adalah suatu anugerah terbesar yang Tuhan Allah pernah janjikan. Seperti apa yang dikatakan kepada Yeskiel. Tuhan Allah memberikan hati yang baru, roh yang baru, kucurahkan kepadamu. Yesus memberikan Roh Kudus kepada murid-murid yang membuat murid-murid menjadi ciptaan baru. Luar biasa, Bapak Ibu. Luar biasa. Bagaimana kita memahami Roh Kudus dewasa ini? Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati kita ketika kita dibaptis. Air juga menjadi lambang Roh Kudus. Air yang mempunyai peran memberi hidup pada tanaman, pada hewan, juga pada manusia. Roh Kudus menjadi sumber dari berbagai kehidupan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bersyukur karena Tuhan telah memberikan roh-Nya bagi kehidupan kita, sehingga kita memiliki hidup yang baru, hidup Allah sendiri. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kita bersyukur. Sungguh luar biasa. Roh Kudus hidup, tinggal, dicurahkan ke dalam hati kita, dan kita boleh mengalami rahmat Allah yang luar biasa. Marilah Bapak Ibu kita mencoba renungkan. Semoga permenungan ini menyadarkan kita betapa besarnya karunia Allah dengan mengutus roh-Nya yang kudus kepada kita. Selamat merenungkan. Saya Romo Agus Inyoman Murtika SPD, Pastor Paroki Kesatrian. Tuhan memberkati Anda semua.